Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'il hidayah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqasu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil nas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Kita bersyukur pada Allah karena kita dipanjangkan usia. Sebuah hal yang sangat mahal sekali, panjang usia. Dan tidak ada orang yang bisa menjual panjang usia. Usia itu milik Allah. Yang kita tidak tahu berapa tahun lagi kita hidup. Berapa bulan lagi kita hidup. Berapa minggu lagi kita hidup. Berapa hari lagi kita, berapa jam lagi kita hidup. Itu urusan Allah. Sama halnya dengan kita hidup juga. Itu kita tidak tahu. Tidak beritahu kepada kita Allah mau menghidupkan kita. Begitu juga mati. Hidup mati adalah kekuasaan Allah Subhanahu. Tinggal kita berdoa mengisi isi hidup ini yang betul-betul hidup ini adalah amanah Allah untuk kita pakai sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seindah. Sehingga kita nanti bisa husnul khotimah dan itu adalah puncak dari kebahagiaan kita. Ya, kalau di dunia ini kan bapak-bapak sangat sebentar sekali. Kun kana kapitunya garebul aw abilis sabil. Kamu itu kata Rasul harus merasakan, menyadari bahwa di dunia ini sebentar. Garibun, orang asing kan. Ini bukan tempat tinggal kamu di sini, tempat tinggal kamu besar. Sedikit sebentar saja. Oh abilis sabil atau orang sedang menyeberang jalan, sebentar. Ya Bapak-Bapak sekalian, Al-Quran disebutkan karena yang dalu alpasan 5 tahun. Satu hari di sana itu 1000 tahun di sini. 1 jam di sana 40 tahun di sini. Jadi kalau Bapak-Bapak sekarang umurnya 40 tahun berarti baru 1 jam bisa di sisi Allah. Jadi kalau umurnya 80 tahun baru 2 jam. Sebentar. Dari kecil sekarang besar itu sebentar. Tua itu sebentar. Kayak kilat saja. Kenangan apapun dari kita itu hanya sebagai sesuatu yang lewat. Kayak mimpi. Oleh karena itu Bapak sekalian, sadarilah itu. Kita semua harus memanfaatkan sisa ini sebaik-baik, sebagus-bagus. Jangan biarkan diri kita terabaikan oleh hiburan-hiburan yang sekarang itu merajalela sampai ke tangan kita. Kadang-kadang kita lupa diri, lupa waktu. Di zaman digitalisasi, surat Al-Asri itu hilang. Pada Allah sering memperingatkan apa itu tentang perhatikan waktu, al-asyar, al-waktu, ad-dahr, itu Allah memperingatkan. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia itu rugi.
Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Itu baru 1/3-nya, 1/4-nya. Wa amilus sholihat, baru setengah. Mau beramal soleh, berbuat baik yang bermanfaat. Wa tawassaw bil haq, kita saling berwasiat, saling menasihati satu sama lain. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Kalau 4 itu baru kita beruntung. Kalau tidak melakukan 4 itu sudah hilang. Hal ata alal insani hinum yadakhi lam yakun syai'un madhkur. Kamu tidak akan menyadari apa tidak sadar bahwa kamu belum pernah ada dulu, tidak disebut. Nama kamu itu tidak disebut, kamu belum lahir, masih jadi tanah, dan nanti setelah mati pun tidak disebut. Apa kita masih menyebut kakek kita? Enggak. Bapak kita yang sudah meninggal tidak disebut, kita sibuk aja. Begitupun kita mati tidak akan disebut-sebut lagi. Sudah. Oleh karena itu sekali lagi perhatikanlah waktu. Jangan buang-buang percuma. Karena ketika di kuburan itu, mohon maaf saya kok ke sana ya. Ke kuburan itu, Pak, yang ditanya itu kan 4 di akhirat. Pertama soal umur, tanya pakai apa. Kedua soal masa muda, pakai apa. Sudah umur masa muda ditanya. Yang ketiganya soal harta. Dari mana dapat, dipakai apa. Jadi 4. Mereka itu waktu itu jadi pertanyaan besar. Ya, tidak terasa karena sudah mau 1 tahun ya, dari Ramadan ke Ramadan, sekarang sudah Sya'ban. Bayangkan saja, baju lebaran masih bagus tuh, masih Sya'ban. Kayak tinggal sekarang itu tanggal 15 ini yang disebut Sya'ban, dan nanti tanggal 1 Maret kita mulai Ramadan, insyaallah. Itu keputusan hisab hakiki wujudul hilal. Kita akan pakai hisab, Pak. Ini sekarang sudah modern, perhitungan sudah canggih. Wong gerhana juga sudah bisa kita ukur kapan terjadinya, berapa detik itu, lamanya berapa. Oh, bulan itu sesuatu yang tetap. Itu bisa kita hitung oleh ilmu falak. Di sana itu ada ilmu falak, ilmu hisab. Sekarang itu oleh astronomi bisa di. Maka menurut keputusan ahli hisab wujudul hilal yang akan terjadi besok bulan Ramadan itu tanggal 1 Maret. Dan lebarannya sudah kita hitung lagi tanggal 31 Maret. Jadi 30 hari insya Allah. Bulan Sawal, bulan Lebaran. Oleh karena itu Bapak sekalian, waktu yang sempit yang 15 hari kita persiapkan diri kita. Rasulullah biasanya memperbanyak saum di bulan Sa'ban. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan kecuali dalam Ramadan. Aku tidak pernah melihat Siti Aisyah memperbanyak puasa sunat kecuali di bulan Sa'ban. Rasulullah mengatakan bulan Sa'ban ini bulan diangkatnya amal. Aku ingin diangkat amal ketika aku berpuasa. Saya kira kita tidak, nasibnya masih ada 14 hari lagi. Karena Sa'ban ini 29 hari. Kita sabut bulan puasa itu, bulan Ramadan itu sebuah bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Dan seluruh umat Islam pun menantikan. Dan kita nanti akan ada dalam suasana batin yang luar biasa. Ruhani kita itu dimanjakan pada waktu bulan Ramadan. Kalau 11 bulan sekarang ini kan jasmani kita yang dimanjakan. Makan 3 kali. Minum. Vitamin, multivitamin biar jasad kita. Nah, kalau jasad kuat, ruhaninya tertekan. Habluminallahnya terhambat. Oleh karena dalam bulan Ramadan itu kita nanti jasadnya dilemahkan. Tidak makan siang. Selama 14 jam lebih. Kalau badan lemah, kurang tidur, kontemplasi kita menghubungkan diri pada Allah itu lebih kuat.
Itu apa? Berupa apa ya? Berupa aturan, hukum. Jika fisik kuat, rohani. Jika fisik lemah, rohani. Maka para wali itu dulu tidak terlalu mengumbar makanan, Pak. Mereka kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang makan juga sedikit. Termasuk tidur. Kita persiapkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wal bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran itu bulan puasa itu, bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Saya ingin mengajak Bapak semua untuk Ramadan ini baca Al-Quran. Kalau saya dulu waktu muda bacanya itu diperbanyak. One day one judge, atau kadang-kadang saya sama. Sekarang kita robah, tidak usah banyak. Kita seayat sehari terjemahkan, pahami betul, laksanakan. Coba untuk besok. Tidak usah mengejar lagi banyak, Pak. Itu juga bagus, tetapi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Dapatkah petunjuk dengan baca terus? Kita kalau membacanya pelan, diterjemahkan, dipahami, baru dapat petunjuk. Salah seorang profesor Jeffrey Lang di Amerika, matematik. Dia ateis tadi. Kalau dia membaca Al-Quran, terjemah. Dilenyapkan, kata orang sudah dilenyapkan, dipahami itu. Dia luar biasa. Dalam umur 28 tahun, dia masuk Islam dan sekarang jadi profesor yang menjadi pendakwah dia. Apa kita pernah ya mendapat petunjuk seperti itu? Huda. Wal bayyinatin minal huda. Wal furqan. Membedakan yang baik dan buruk dari Al-Quran. Oleh karena itu saya menganjurkan kita ini, kita sama-sama mentadabburi Quran. Supaya kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Mengamalkannya yang ringan saja, Pak. Yang ringan. Kalau yang berat-berat itu wattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kamu. Nah, yang ringan-ringan saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberatkan kamu kecuali yang mampu. Sekarang yang mampu baca Quran, cari yang mampu. Contohnya akhlak. Itu bisa kan? Satu Pak yang sekarang tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Iqra, membaca. La ilaha illallah. Kaum muslimin itu paling malas membaca. Terutama di Indonesia. Dari 1.000 orang hanya seorang yang mau membaca. Mempraktikkan Iqra susah. Membaca aja sudah susah. Bukan baca Al-Quran saja, karena Iqra itu tidak ada objeknya. Seluruh apapun kita baca, termasuk buku-buku ilmiah, buku-buku sejarah, baca. Saya yakin kaum muslim itu akan berubah. Nasibnya itu tidak seperti sekarang. Menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dengan membaca saja. Karena itu adalah kunci peranan. Banyak yang kita bisa pelajari dari Al-Quran. Sabar. Dalam surat Al-Imran ayat 16-17 itu, sabar, jujur, taat aturan, dermawan, beristighfar di waktu malam. Itulah penghuni surga itu Pak. Kalau Bapak ingin melihat penghuni surga, cirinya itu 5. Sabar, sidik, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirin. Orang sabar, orang jujur, tidak pernah berkhianat, curang tuh. Yang ketiga, taat aturan, qanitin. Yang keempat, dermawan, tidak koret. Jadi orang koret ya akan bisa masuk surga, Pak. Dan yang kelima, yang mau mengaku salah, mustaghfirin, selalu beristighfar.
Sekali lagi saya ingin ada perubahan dalam bulan Ramadan ini, di samping saum juga qiyamul lail, qiraatul Quran diperbaiki, sodakonya diperbanyak, dan juga iktikaf. Ya, iktikaf juga Pak bisa. Kalau zuhur itu kan sekarang tidak lagi makan siang ya. Kalau istirahat kerja itu di sini aja beberapa menit. Niatkan aja iktikaf. Mungkin 1 jam. Kalau jam 12 zuhur, jam 1 baru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa tubdila wa tawfiqa wassami'al alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, keadaan situasi sosial ekonomi tidak terlalu baik-baik saja. Oleh karena itu, ayat Quran tadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu. Wasma'u, belajar agama terus. Wa atiu, laksanakan itu apa yang dipelajari. Wa anfiku, berinfak. Itu perintah Allah. Berinfak itu perintah Allah. Untuk itu tolong perhatikan tetangga yang dekat. Barangkali mereka tidak ada yang bisa makan. Rasulullah mengatakan, tidak beriman kamu kalau tetanggamu kelaparan, kamu kenyang. Tetangga itu indikator keimanan kita. Manakala yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarrah. Siapa yang beriman pada Allah yang akhir, muliakanlah tetangganya. Tetangga itu Pak lebih dekat. Tanggung jawab kita pada dia itu lebih dekat dari saudara kita yang jauh. Kalau kita sakit dia yang ngurus, kalau kita mati dia yang mengiringkan kita ke kuburan. Dan indikator kita orang soleh itu, kalau di tetangga ditanya itu menyebutkan kita orang soleh. Kalau tetangga mengatakan kita orang jahat, ya orang jauh. Sekali lagi saya ingin mengajak Bapak, marilah kita berbuat baik semaksimal mungkin selama kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala tabarak ala wassallam ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a badatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa barik lana Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله